Selamat pagi adik-adik. Di sini kakak akan menceritakan citra daerah dari Jawa Barat, yaitu Cium Wanara. Sebelum kakak bercerita, kakak akan memperkenalkan nama kakak. Nama kakak Yohanes Christopher Olympus Bas, NIM 201301539. Dahulu kala di negara Galipakuan bertatalah seorang raja bernama Sang Permana di Kusuma. Negaranya sangat masyhur dan tak kurang suatu apa. Tidak heran, negara ini sangat termasyhur. Baginda mempunyai 2 orang istri. Yang pertama bernama Nanganingrum, sedangkan yang kedua bernama Dewi Pangrayap. Baginda Permana di Kusuma telah memohon kepada Tuhan agar diberikan putra. Tapi telah sekian lama, kedua istrinya tidak mengandung. Sekalipun telah memohon dengan tekun, tapi permohonan juga belum terkabul. Sang Baginda mempunyai seorang menteri yang sangat ia sayangi, bernama Arya Kebonan. Seorang menteri yang mencari kepercayaan Baginda. Tidak mengherankan, Arya Kebonan dapat keluar masuk istana dengan bebasnya. Pada suatu hari, ketika sang raja sedang tertidur, Arya Kebonan datang ke istana untuk mengharap sang raja. Ketika Arya Kebonan mengetahui Baginda sedang tidur, ia tidak jadi menghadap. Hatinya sangat menyesal. Karena menyangka Baginda telah tidur, Arya Kebonan mengeluh. Alangkah senangnya menjadi seorang raja. Segalanya serba dilayani. Tidak seperti diriku ini. Sekalipun telah bekerja keras, tapi tak bertemu dengan kesenangan. Alangkah bahagianya jika aku menjadi seorang raja. Sang raja mendengar keluhan Arya Kebonan, segera memanggilnya. Arya Kebonan yang mengira Baginda tak mendengar keluhannya, segera datang menghadap dan menyembah di hadapan raja. Kau ingin menjadi raja, Arya Kebonan? Arya Kebonan terkejut bukan kepalang. Ia tak menyangka raja mendengar keluhannya. Karena merasa bersalah, Arya Kebonan tak menjawab pertanyaan Baginda. Jika benar-benar kau ingin menjadi raja, baiklah, akan kuberikan kerajaanku, asalkan kau menjalankan pemerintahan dengan adil dan jujur. Aku hendak pergi bertapa. Aku menitipkan kedua permaisuriku. Dan ingat, kau harus bertindak bijaksana selaku seorang raja, kata Baginda. Mohon ampun tuanku atas segala kesalahan hambamu ini. Tapi sekiranya memang Baginda percaya dan bersedia menyerahkan kerajaan Galipakuan ini kepada hamba, sudah tentu hamba akan mengikuti pesan Baginda. Syukurlah jika kau bersedia dan merasa sanggup. Mulai malam ini, dengan disaksikan oleh si Lengser, akan kuserahkan kerajaanku. Namamu sekarang akan kuganti menjadi Raden Galuh Barma Wijaya Kusuma. Setelah serah terima, Baginda segera bersemedi dan lenyaplah Baginda dari hadapan Arya Kebonan dan Lengser. Kemudian sang raja Permana di Kusuma menjadi seorang Brahmana bernama Ajar Sukaresi. Arya Kebonan sangat gembira. Ia berganti nama menjadi Raden Galuh Barma Wijaya Kusuma. Sekarang ia telah menjadi seorang raja kaya, sedangkan Lengser kawannya sesama menteri sekarang harus menyembah kepadanya. Lengser, sekarang juga kau harus memukul gong dan umumkan kepada rakyat bahwa Raja Sang Permana di Kusuma telah menjadi muda kembali. Dan ingat Lengser, kau dilarang membuka rahasia jika jiwamu ingin selamat. Lengser dengan hati yang agak kesal meninggalkan raja dan memukul gong. Dengan berjalan kaki, Lengser memukul gong sambil mengumumkan bahwa rajanya telah berubah menjadi muda kembali. Rakyat Galipakuan semua percaya karena mereka pun mengetahui rajanya seorang yang sakti. Raja Galipakuan yang baru merasa dirinya sangat berkuasa. Ia telah lupa pada pesan-pesan Sang Permana di Kusuma. Tindakannya sangat kejam. Pada suatu hari, Nanganingrum dan Dewi Pangrayap telah datang menghadap. Maksud kedatangan kedua permaisuri, Baginda akan menceritakan tentang impian mereka semalam. Tadi malam kami bermimpi. Mimpi kami berdua ternyata sama. Kami bermimpi kejatuhan bulan, dan bulan itu jatuh ke atas pangkuan kami. Menurut seorang Brahmana bernama Ajar Sukaresi, kami berdua akan mendapat putra. Sudah tentu Baginda terkejut. Kemudian ia menyuruh Lengser memanggil Ajar Sukaresi di Gunung Padang.
tidak diceritakan perjalanan Ningsir. Brahmana yang sakti bernama Ajar Sukersi segera datang menghadap. Baru saja Ajar Sukersi menghadap, Baginda yang hendak mempermalukan Ajar Sukersi telah siap-siap dengan tipu dayanya. Baginda telah menyuruh kedua permaisurinya untuk memasang kuali di perutnya agar tampak seperti orang mengandung. Coba katakan, apakah kedua permaisuriku ini sedang hamil atau tidak? Benar, benar tuanku. Coba katakan, laki-laki atau perempuan anakku itu? Menurut penglihatanku yang bodoh, putra Baginda keduanya laki-laki. Alangkah marah Baginda. Kuali yang diikatkan di perut kedua istrinya segera diperlihatkan. Ajar Sukersi diam saja. Rupanya kemarahan Baginda tidak sampai di situ. Segera ia menyepak kuali itu jauh-jauh. Kemudian hari tempat jatuhnya kuali itu disebut Desa Kuali. Tiba-tiba Baginda menjemput keris dan menikamnya kepada Ajar Sukersi. Tapi ajaib, kerisnya malah bengkok. Baginda sangat terkejut melihat kejadian itu. Untuk sesaat diam saja. Ki Ajar Sukersi segera bersemedi. Tubuhnya segera jatuh, sedangkan nyawanya kembali ke Gunung Padang. Kemudian Ajar Sukersi akan menjadi naga ular bernama Naga Biru, karena ular tersebut berwarna biru. Apa yang dikatakan oleh Ajar Sukersi ternyata benar. Kedua permaisurinya benar-benar hamil. Setelah 9 bulan hamil, Dewi Pangrayep melahirkan seorang putra. Anak laki-laki Baginda diberi nama Arya Bangga, sedangkan Naga Ningrum belum melahirkan. Naga Ningrum telah 10 bulan tapi belum ada tanda-tanda akan melahirkan. Pada suatu hari, Raja merasa heran karena setelah 10 bulan Naga Ningrum belum juga melahirkan. Baginda datang ke tempat Naga Ningrum hendak menjenguk istrinya. Ketika Baginda sedang kasihan, Baginda menghiburnya. Naga Ningrum agak senang juga hatinya. Ketika itu udara sangat segar dan nyaman. Baginda tak sadar tertidur di sampingnya Naga Ningrum. Di dalam tidurnya Baginda mendengar suara yang berkata, "Hai Raja yang lalim, kau telah menyiksa Ajar Sukersi yang tak berdosa. Kelak kau akan menerima balasan." Sudah tentu, Baginda sangat terkejut. Ia buru-buru bangun. Pada mulanya Baginda menyangka suara yang dengarnya adalah suara Naga Ningrum. Tapi Naga Ningrum bahwa suara itu datang di perutnya yang gendut. Sepulang di tempat Naga Ningrum, Baginda merasa tidak tenang. Ia mencari takut. Ia mencari takut. Ia kemudian memanggil ahli nujum. Semua ditanyai tentang kandungan Naga Ningrum. Rupanya anak yang dikandung oleh permaisuri Naga Ningrum seorang putra yang kelak membahayakan Baginda, kata beberapa nujum kepada Baginda. Mendengar keterangan ini, Baginda sangat marah. Hari itu juga Naga Ningrum diusir dari istana dan ditempatkan di luar kota. Pada suatu hari, Dewi Pangrayep yang dipanggil Baginda segera menghadap. Ia segera menyembah kepada Baginda. "Pangrayep, putramu Arya Bangga akan kujadikan pengganti kelakku." Dewi Pangrayep segera gembira mendengar sabda sang Baginda. Lalu Baginda berkata, "Tidak, jika Naga Ningrum melahirkan putranya, harusnya kau hanyutkan ke sungai." Setelah hamil 1 tahun, Naga Ningrum mencari dukun beranak, tapi tak seorang pun yang dijumpainya. Dewi Pangrayep yang mendengar Naga Ningrum akan melahirkan datang hendak menolong. Naga Ningrum belum tahu cara melahirkan. Telinganya ditutup dengan kapas, sedangkan matanya ditutup dengan malam pelekat yang terdapat pada sarang tawon. Tangannya diikat. Naga Ningrum tak mengerti, menurut saja. Tak beberapa lama, Naga Ningrum melahirkan seorang anak laki-laki, Molek parasnya. Bayi tersebut cepat-cepat dimasukkan ke dalam kandaga oleh Dewi Pangrayep. Kandaga itu diberi sebutir telur ayam. Setelah kandaga bayi dihanyutkan di sungai Citandui, sedangkan pengganti bayi dilaporkan kepada raja adalah seekor anak anjing. Kandaga yang berisi bayi itu dihanyutkan ke sungai Cipamali.
Kendaga tersebut tersangkung pada bubu, alat penangkap ikan yang dipasang oleh seorang kakek yang tinggal di dekat sungai itu. Pagi-pagi sekali, kakek Balagantrang dan nenek segera menuju ke bubu. Mereka bermimpi kejatuhan bulan. Menurut kepercayaan mereka, mimpi demikian berarti mendapatkan rezeki. Ketika keduanya tiba di tepi sungai, mereka terkejut karena pada bubunya tersangkut sebuah kendaga, dan ketika kendaga tersebut dibuka ternyata berisi bayi yang cakep. Kakek dan nenek Balagantrang sama sekali senang sekali. Bayi tersebut segera dibawa pulang ke gubuk mereka di dalam hutan. Bayi yang cakep itu mendapat perawatan penuh kasih sayang. Tidak mengherankan jika bayi itu tumbuh dengan sehat. Pada suatu hari, anak tersebut ikut kakek Balagantrang mencari kayu bakar di hutan. Kayu tersebut akan dijual ke kota, sebab mata pencarian kakek memang menjual kayu. Ketika sedang asik membeli kayu, anak tersebut melihat anak si kakek melihat seekor burung, dan burung itu melompat-lompat di atas dahang. Burung apa itu, kek? Itu burung ciung namanya, kata kakek. Bagus ya, kek? Ya, jawab kakeknya yang terus asik-asik dengan pekerjaannya. Dari sebuah pohon datang melompatlah seekor binatang yang tidak dikenal oleh anak itu. Maka bertanyalah ia kepada kakek, binatang apakah itu, kek? Binatang itu wanara atau monyet, kata kakek. Kek, alangkah bagusnya jika kedua namaku itu digabung menjadi namaku. Wah, bagus sekali. Jadi namamu Ciung Wanara? Kata kakek senang sekali. Setelah mendapat kayu yang cukup, pulanglah keduanya bersama-sama. Pada suatu hari, Ciung Wanara meminta seekor ayam adu kepada neneknya. Tetapi neneknya sangat tak dapat memenuhi permintaan Ciung Wanara. Ini nak, ada sebutir telur. Hanya ini yang kita miliki. Telur ini kelak dulu adalah yang dihanyutkan bersama-sama ketika kau masih bayi dalam kendaga. Untuk menetaskan telur ini, pergilah kau ke Gunung Padang dan mintalah bantuan Nagawiru. Ciung Wanara segera sangat senang mendengar petunjuk kakek dan segera berangkat ke Gunung Padang mencari Nagawiru. Setelah telur menetas dan menjadi seekor ayam jago, Ciung Wanara sangat senang sekali. Sekembalinya di Gunung Padang, Ciung Wanara bertanya kepada kakek. Dan kakek, siapakah sebenarnya ayah dan ibunya? Mula-mula kakek tak mau menjawab. Tapi akhirnya kakek Balagantrang menerangkan bahwa ayah Ciung Wanara yang sekarang menjadi Raja Kusuma, Raja Galipakuan. Sedangkan yang menjadi raja bukan ayahnya. Setelah mengetahui asal-usulnya, Ciung Wanara pamit kepada kakek dan neneknya. Aku akan segera kembali menjemput kakek dan nenek setelah urusanku selesai. Baiklah nak, hati-hatilah di jalan, pesan nenek. Setelah menerima restu dan membawa ayam aduannya, Ciung Wanara berangkat menuju negeri Galipakuan. Raja negeri Galipakuan sangat terkejut mendengar ada seorang anak muda mengacau di depan istananya. Pemuda tersebut sangat tampan parasnya. Ciung Wanara menyampaikan maksud hatinya mengapa ia membuat gaduh. Ia ingin menghadap Baginda. Baginda segera memerintahkan para pengawal agar Ciung Wanara menghadap. Setelah berhadapan dengan Raja Galipakuan, Ciung Wanara segera menyembah. Hai anak muda, siapa namamu dan dari mana asalmu? Nama hamba Ciung Wanara, putra kakek dan nenek Balagantrang, dari desa Geser Sunteng. Jawab Ciung Wanara dengan lantang. Apa maksudmu kemari? Begini tuanku, hamba mempunyai seekor ayam sabung yang aneh. Induknya mengandung selama setahun. Sarangnya sebuah kendaga. Lebih aneh lagi, sebelum menetas telur itu pernah dihanyutkan di sungai. Baginda teringat pada Naganingrum,
yang mengandung selama setahun. Sedangkan Dewi Pangrayap sudah mengira bahwa yang sekarang berada di hadapannya adalah putra Nanggandingrum. Ayamku yang bernama Cijeluk, ayam raja pasti kalah. Apa taruhannya? Tanya Baginda Galipakuan. Jika ayam hamba kalah, hamba bersedia menyerahkan nyawa hamba. Tapi sebaliknya, jika ayam Baginda yang kalah, maka hamba mohon diberi separuh kerajaan Galipakuan. Karena Raja Galipakuan merasa yakin bahwa ayam jagonya akan menang. Taruhan Cingwanara disetujui. Baginda segera membawa ayamnya ke halaman dan diikuti oleh Cingwanara. Setelah segala perjanjian disetujui, mulailah kedua ayam jantan itu dilepaskan untuk diadu. Terjadilah perkelahian yang seru antara ayam Cingwanara dengan milik Baginda Raja. Ayam milik Baginda ternyata kalah, mati seketika kena patuk ayam Cingwanara. Sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, Cingwanara mendapat negara sebelah barat, sedangkan sebelah timur Baginda diserahkan oleh Arya Bangga. Masing-masing bergelar Prabu. Pada suatu hari, Cingwanara telah membuat penjara besi, memanggil ayah dan ibu tirinya supaya memeriksa penjaranya. Baginda dan Dewi Pangrayap tidak merasa curiga. Keduanya masuk ke dalam penjara. Cingwanara segera menguncinya. Arya Bangga sangat marah ketika mendengar ayah dan ibunya dipenjarakan. Terjadilah perkelahian yang seru antara Cingwanara dan Arya Bangga. Tak seorang pun yang mengalah. Perkelahian dilakukan terus-menerus siang dan malam. Tiba-tiba Cingwanara dapat menangkap Arya Bangga, kemudian melemparkan ke sungai Cipamali. Dan insyaflah Arya Bangga bahwa Cingwanara bukan lawan yang ringan. Ia mengaku kalah. Sungai Cipamali ditetapkan sebagai batas negara. Sebelah timur milik Arya Bangga dan sebelah barat milik Cingwanara. Cingwanara lalu mendang penjara besi yang berisi Raja Barma Wijaya dan Dewi Pangrayap. Penjara itu jatuh di sebuah desa. Sampai sekarang terkenal desa itu sebagai desa kandang besi atau penjara besi. Dan Cingwanara segera menjemput ibunya Dewi Nanggandingrum, juga kakek dan nenek Balagantrang. Mereka semua hidup bahagia di istananya dan kemudian bernama Pakuan Pejajaran. Nah adik-adik, itulah cerita yang kakak sampaikan tadi. Pesan dari cerita tadi adalah bahwa kejahatan yang ditutupi kelak akan terkuat dan menerima hukuman. Tak peduli penjahatnya seorang yang terpandang atau pejabat negara sekalipun. Terima kasih.